Setelah membaca surat Majnun, bunga mawar itu diliputi kegelisahan. Ia merasa sumpah setia yang pernah ia ikrarkan sekarang sudah hancur. Padahal hanya Majnun seorang yang tahu rahasia jiwanya. Jika Majnun sudah tidak percaya, lantas siapa lagi orang yang mau memahami duka deritanya? Badai kesedihan mengganggu hari-harinya. Siang maupun malam, kalbunya seperti berada dalam lilitan seekor ular. Nyeri dan pedih. Laila hanya mengurung diri di kamar. Di dalam kamar ia dapat mencurahkan dan menghayati kesedihan tanpa diganggu, terhindar dari mata-mata nyalang dan mulut-mulut busuk. Malam telah menyelimuti bumi, tak ada satu pun penjaga yang terlihat mendekat, dan Laila telah mencapai gerbang terluar, tempat di mana dia duduk sendirian di tempat yang tidak terlihat orang, di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Laila memandangi setiap sudut mencari seseorang yang dapat menenangkan pikirannya. Beberapa saat kemudian datang seseorang pertapa. Ia berusaha selalu menghilangkan kedukaan hati tiap orang. Hidupnya diabadikan untuk menolong orang yang kesusahan, menghibur dan menyembuhkan hati yang luka. Laila berkata kepada orang itu, "Tuan, apakah engkau bersedia menahan langkahmu untuk mendengar keluh kesahku? Maukah Tuan menolongku dengan meringankan beban kesedihan yang menusuk dadaku? Sudikah Tuan mendengar kisah yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Anda? Bahkan mungkin cerita itu tidak enak untuk didengar, kisah tentang seseorang yang bernasib malang, hidup dalam kebingungan antara cinta dan takut. Apakah engkau pernah mendengar kisah seorang pemuda yang tampan dan berakhlak mulia? Pemuda itu bersahabat dengan penghuni rimba, binatang buas dan rusa yang jinak serta cantik, juga burung-burung. Pemuda yang pemurah itu kini menderita dan akulah penyebab penderitaannya." "Wahai rembulan yang cantik," laki-laki itu menjawab, "aku tahu pengembara tanpa harapan yang tiada mempunyai penawar rasa sakit itu." Nama Laila tak pernah berhenti disebut oleh lidahnya. Ia selalu mencari gadis Arab yang telah menawannya. Ia terlena dengan api asmara hingga tidak menyadari keadaan dunia, tidak bisa membedakan siang ataupun malam, karena hanya Laila seorang yang ada di pelupuk mata. "Selalu dikenang," ujar lelaki itu. Mendengar penuturan sang pertapa, Laila menangis sesunggukan, lalu berteriak lantang, "Jangan engkau katakan lagi, cukup sudah. Kata-katamu membuat batinku semakin perih. Akulah penyebab kesedihannya, aku gadis yang dia cari. Akulah yang menyebabkan dirinya lebih suka tinggal di gurun pasir daripada diam di istana ayahnya. Tetapi wahai pertapa, sesungguhnya kami berdua sama-sama merasakan kesedihan, sama-sama merasakan luka, dan luka kami takkan pernah sembuh, kecuali jika kami dipertemukan. Tangan takdir telah membimbingnya untuk berkelana dan teriakannya memenuhi gurun pasir dengan perasaan ketakutan. Sementara takdir menghukumku hingga terbelenggu di sini." Selesai berbicara, Laila melepas permata indah dari telinganya. Permata itu ia cium dengan bibir gemetar dan tetesan air mata. Lalu ia serahkan pada sang pertapa sambil berkata, "Ambillah barang ini sebagai upah. Hanya satu yang aku inginkan, biarkan mata ini memandang wajahnya lagi. Lakukanlah dengan sangat hati-hati agar tiada orang lain yang mengerti. Jika Kais datang, maka ia harus melantunkan beberapa syair sebagai penanda. Aku akan selalu mengawasi dari jendela kamarku. Engkau harus bisa menjaga rahasia ini. Jika tidak, bukan hanya Kais tapi juga diriku akan terbunuh." Pertapa itu tersenyum dan permata pemberian Laila ia masukkan ke dalam saku. Kemudian ia segera pergi
Kemudian ia segera pergi. Berhari-hari lelaki itu mencari Majnun dari satu lembah ke lembah lain, dari satu gurun ke gurun lain, melewati dataran tandus, menerobos hutan dan semak belukar. Ia telah menempuh perjalanan yang demikian jauh hingga sampai di sebuah padang hijau dan di depannya sebuah bukit nan rimbun, tempat Majnun bersembunyi dari kekejaman dunia. Sesampai di dekat gua, pertapa itu melihat seorang lelaki dikelilingi oleh binatang buas, seperti seorang pangeran dengan para pengawal. Lelaki tua itu memberanikan diri mendekat sembari berkata, "Wahai engkau yang sengsara karena cinta, Laila, gadis paling cantik di alam ini, yang telah demikian lama engkau puja, ia tetap setia menunggumu walau tahun demi tahun telah berlalu. Cintanya padamu tetap kokoh, sekarang hari-harinya dilewati dengan termenung sembari berharap engkau hadir di hadapannya walau sekejap. Ia berharap dapat mendengar suara merdumu untuk mengobati kesedihannya. Dan aku datang kepadamu atas permintaannya." Ia terus-menerus berdoa memohon pada langit agar diperkenankan melihat dirimu dan menenangkan kesedihanmu. "Laila sangat ingin melihatmu tersenyum. Apakah engkau tidak ingin keluar dari belenggu kesedihan yang telah memenjarakan hidupmu?" kata sang pertapa. "Bagaimana mungkin harapannya dapat terkabul, sedang rumahnya selalu dijaga. Ayahnya telah memerintahkan pemuda kabilahnya agar menghardikku," jawab Majnun. Sang pertapa dengan senyum tersungging di bibir menjawab, "Engkau bisa datang padanya saat senja tiba. Bersembunyilah di balik rerimbunan pohon palem. Di tempat itu engkau akan terlindung dan tidak akan ada yang melihatmu. Di sana Laila akan menunggumu." Mendengar kata-kata dan rencana orang tua itu, Majnun tersentak seperti terbangun dari tidur panjang, hingga tanpa sadar Majnun tunduk dan menurut saja ketika orang tua itu mengenakan pakaian indah di tubuhnya yang dekil. Lalu mereka berangkat menuju Dewi Kecantikan yang sudah lama menunggu, diiringi oleh binatang-binatang buas. Sepanjang perjalanan, khayalan Majnun dipenuhi oleh kegembiraan. Sebentar lagi ia dapat berjumpa dengan bidadari yang senyumnya dinanti oleh penduduk langit dan bumi. Ia merindukan cahaya mata Laila yang sejuk bagai sinar rembulan purnama. Tetapi mungkinkah semua khayalan itu dapat menjadi kenyataan? Sudah banyak khayal dan harap disemaikan, namun akhirnya hanya menimbulkan kekecewaan. Mengobati luka dengan menoreh luka baru. Ia berharap dapat berjumpa dengan Laila hingga jiwanya dapat merasakan ketenteraman walau sekejap. Namun ia khawatir harapan tiada seindah kenyataan. Mereka berjalan dengan langkah cepat menuju tempat tinggal si wajah malaikat bintang kecantikan, gadis yang wajahnya laksana rembulan perak. Bagi mereka waktu seolah berhenti, tidak bergerak. Memang sudah jamak saat penantian yang penuh harapan. Perjalanan waktu akan terasa lamban. Saat memasuki pegunungan Najem, jiwa Majnun bagai bangkit dari kematian. Ia seperti memperoleh kekuatan dari cahaya. Hilang semua kesedihan dan kelelahan yang ia derita. Setelah sekian lama dirinya berpisah dengan Laila dan hanya dalam mimpi mereka dapat berjumpa. Kini ia benar-benar akan bertemu, melihat sinar matanya, melihat bibirnya yang bagai batu rubi, serta lehernya yang jenjang dan menawan. Dari kejauhan Majnun melihat rumah kekasihnya, hatinya bergetar dan air menitik dari matanya yang sayu, air mata kebahagiaan. Ia ingin menjadi burung yang dapat terbang agar segera berjumpa dengan Laila. Namun kaki penyangga tubuhnya memang telah lelah. Ia hanya dapat berjalan terseok-seok lamban seperti kura-kura.
Laila pun merasakan kegelisahan yang sama. Senja itu ia menantikan Majnun, batinnya gelisah, air mata penantian terus membasahi pipi, namun hatinya bimbang, khawatir tidak sanggup bertemu dengan Majnun, khawatir jika Majnun akan mempersalahkan dirinya atas semua penderitaan ini. Rasa takut dan harapan terus berkecamuk membuat wajah rembulan itu berubah kemerahan. Tetapi ia segera menguasai diri. Ia buang segala pikiran takut dan bimbang. Kapan lagi ia dapat bertemu dengan kekasih dambaan jiwanya? Tiada lagi kesempatan yang akan datang. Setelah hari ini hanya satu kali dan harus dimanfaatkan. Laila melihat sang pertapa menyelinap ke dalam taman. Laila bersorak girang, ia segera berlari keluar, jiwanya terbang dan kakinya seperti memiliki sayap. Namun saat jarak antara dirinya dengan Majnun tinggal beberapa langkah, rasa ragu menyergap. Wahai terlarang bagiku, wanita yang telah menikah, untuk mendekati lelaki yang bukan suamiku. Seharusnya aku tidak menemuinya. Takdir telah menjatuhkan keputusan. Sinar lampu telah padam dan kuil cinta itu menjadi gelap gulita. Walau pernikahan itu bukan kehendakku, namun tatanan adat telah merenggut cintaku dan menyerahkannya pada lelaki lain. Sang pertapa melihat jiwa Laila sedang dilanda kebimbangan, lalu dengan bijak ia mendekat. Wahai Nona, mengapakah engkau berhenti? Bukankah saat ini adalah waktu yang selalu engkau nantikan? Apakah yang menghalangimu? Apakah yang menghalangi langkahmu? Wahai orang tua yang baik hati, lebih baik biarkan aku di sini dengan kesetiaan dan kesedihanku. Dunia tidak akan mengampuni jika orang-orang melihatku berada di samping Kais. Tolong sampaikan pada pujaan hatiku, mintalah ia menyanyikan syair-syairnya untukku. Biarlah ia yang menyediakan cawan dan aku akan mereguk habis anggur yang ia suguhkan. Lelaki tua itu menuruti kemauan Laila. Ia melangkah mendekati Majnun, tapi sesampai di rumpun pohon palem, lelaki tua itu melihat pemandangan yang mengharukan. Ia menemukan Majnun sedang duduk bersujud dengan berlinang air mata di sisi sebuah air terjun. Kelelahan menguasai tubuh Majnun. Hingga terkulai lemas tak berdaya, jatuh tak sadarkan diri. Sesaat lamanya Majnun pingsan, kemudian ketika siuman ia mencium bau harum dari tubuh Laila dan matanya melihat Laila sedang berdiri mematung menyaksikan pancaran kasih dari mata Laila. Seketika mengalir dari bibir Majnun syair-syair indah seolah madah dari surga. Apakah yang sedang mengalir dalam jiwaku ini? Siapakah yang sedang memandangku? Apakah ia kecantikan bunga mawar? Walau bunga mawar itu telah dicabut dari taman hatiku untuk menjadi penghias taman yang lain, namun tidak mungkin menjadi layu. Wahai Laila, aku telah dimabukkan oleh rasa cinta. Mana mungkin aku menolak kenikmatan ini? Duduklah di rumpun palem itu, Laila, agar dapat kunikmati manisnya anggur cintamu. Wahai, kemanakah engkau saat aku merana, terusir dan kehilangan dirimu? Hidup hanya menjalar sesaat di uratku dan kemudian bukan milikku sendiri, tetapi menjadi milikmu. Sejak harapan tidak tersenyum lagi padaku, aku hanya bisa meratap, mengenang dan menyesali masa lalu. Aku berteman derita dan hinaan. Kedukaan tersenyum padaku dan aku tersenyum padanya. Sedang kedukaan membuat engkau ketakutan, padahal engkau yang telah menciptakannya. Diriku selalu diliputi kesengsaraan, sementara engkau mereguk kebahagiaan. Saat pikiranku hanyut dalam pesona wajahmu yang memabukkan, engkau pergi tanpa mengucapkan salam. Wahai surga, biarkan kematian menjauhkan kami. Kami adalah dua tubuh namun satu hati, seperti awan musim panas dengan hujan di padang rumput. Biarkan aku hanyut dalam kesedihan, asal jangan biarkan cinta Laila hilang dari
dari jiwaku. Wahai Laila, mungkin sebentar lagi kematian akan menjemput, dunia akan menulis riwayatku. Mereka akan mengatakan telah ku kurbankan diri demi rembulan indah. Dengan cahaya keperakan, ia yang telah merubah malam menjadi mempesona. Ingatkah engkau wahai Laila saat kita bermain bersama mereguk anggur kebahagiaan, engkau dengan mata hitam yang indah memandang penuh cinta padaku, dan bibir itu, aku melihat anggur cinta di sana. Aku melihat betapa bahagia kita berdua, tiada seorang pun yang mampu memisahkan kita. Rasa malu dan ketakutan tidak mampu menghancurkan bunga cinta kita. Kebahagiaan tak terlihat di kuil pengasingan itu. Tapi bawakan aku anggur, biarkan aku mabuk, jauhkan kesedihan dari diriku. Rumah tanpa penerangan adalah penjara, karena penjara benci dengan cahaya. Tempat yang cocok untuk hati yang patah dan tenggelam dalam kesuraman seperti diriku adalah kamar bawah tanah yang jauh dari cahaya. Adalah kamar bawah tanah yang jauh dari cahaya. Ya Allah, selamatkan aku dari kegelapan yang tiada akhir ini. Berikan aku satu hari saja kesenangan, satu peristiwa menyenangkan. Setelah mengucapkan isi hatinya, Majnun berjalan mendekati Laila. Ia bersimpuh di kaki gadis itu dan tiba-tiba pingsan. Laila yang melihat keadaan itu bertambah murung dan sedih, padahal ia masih berharap dapat mendengar lebih banyak lagi bait-bait syair yang dapat menyenangkan hati. Laila bagai bayi yang direnggut dari air susu ibunya merana.